Mari semua dimanapun kita berada, kita siap memuji dan meninggikan Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji
Setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Saya rasa semua orang tua berkeinginan agar anaknya memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan yang baik, dan budi pekerti yang luhur. Seharusnya tidak ada orang tua yang berkata kepada anaknya begini, "Nak, pergilah bersekolah agar pengetahuanmu bertambah. Kalaupun keterampilanmu tidak terasa dan sifatmu sangat buruk, tidak apa-apa. Yang penting engkau tahu tentang banyak hal." Saya yakin tidak ada orang tua yang akan berkata seperti demikian kepada anak-anaknya. Semua orang tua tentu berharap bahwa pendidikan akan membuat anaknya memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan yang baik, dan budi pekerti yang luhur. Hal yang sama yang Allah inginkan atas diri kita, anak-anaknya.
Ia ingin agar kita mengetahui kehendaknya dan cakap atau terampil di dalam melayani dirinya. Tetapi bukan itu saja. Dia juga ingin agar kita memiliki karakter yang mencerminkan sifat-sifatnya. 3 hal. Yang pertama, yaitu pengetahuan atau head, kepala. Yang kedua, yaitu keterampilan atau hand, tangan. Yang ketiga, yaitu karakter atau heart, hati. Benjamin Bloom, seorang pakar psikologi pendidikan yang sangat terkenal di dunia, menyusun ketiga tujuan dari pendidikan tersebut secara sistematis. Ia berkata bahwa tujuan yang pertama dari pendidikan adalah agar orang dari tidak tahu menjadi tahu. Hal ini dapat dicapai antara lain melalui mendengar ceramah atau membaca buku. Dengan banyak mendengar ceramah dan membaca buku-buku yang bermutu, maka pengetahuan kita akan bertambah. Yang kedua, tujuan dari pendidikan adalah agar orang dari tidak terampil menjadi cakap. Kecakapan atau keterampilan ini dapat diperoleh melalui berlatih. Contoh, dengan banyak berlatih memainkan alat-alat musik, maka orang akan menjadi pemusik yang terampil. Sedangkan tujuan yang ketiga dari pendidikan adalah pembentukan watak atau karakter. Tentang hal ini kita tahu bahwa pengetahuan yang luas dan keterampilan yang handal tidak selalu berjalan seiring dengan watak atau karakter yang mulia. Pernahkah Bapak, Ibu, saudara-saudari bertemu dengan orang yang pengetahuannya luas serta terampil atau cekatan, namun karakternya kacau balau? Di mana-mana dia selalu menjadi troublemaker. Di tempat kerja dia selalu menjadi sumber kegaduhan. Di rumah, dia selalu menjadi sumber persoalan. Di dalam pergaulan, dia selalu menjadi sumber pertengkaran. Padahal, pengetahuan dan keterampilan yang dia miliki adalah luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter atau watak tidaklah dapat dicapai hanya dengan membaca buku, mendengar ceramah, ataupun berlatih. Benjamin Bloom berkata bahwa sifat atau karakter terutama terbentuk melalui pengalaman-pengalaman yang kita lewati. Artinya, hati atau karakter termasuk di dalamnya iman terbentuk oleh pengalaman-pengalaman yang kita lewati, di antaranya yaitu pengalaman bersama dengan Tuhan dalam menghadapi kesukaran sehari-hari. Itu sebabnya tidaklah mengherankan, sejak umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir sampai ke kaki Gunung Sinai, sebagaimana yang dicatat di dalam Keluaran pasal 14 sampai 17, Allah mengizinkan mereka melewati berbagai kesukaran. Perjalanan yang kurang dari 3 bulan itu diwarnai dengan 5 kesulitan secara berturut-turut. Di dalam semua itu, Allah bermaksud untuk membentuk karakter bangsa Israel yang selama bertahun-tahun telah hidup sebagai budak di Mesir, agar supaya mereka memiliki iman yang teguh dan karakter yang mulia. Hanya dengan demikian barulah mereka akan mampu menaklukkan negeri Kanaan dan membawa bangsa-bangsa di sekitar Kanaan untuk meninggalkan penyembahan berhala dan beribadah kepada Allah yang sejati. Melalui kesukaran-kesukaran tersebut, Allah mengikis mentalitas budak dari dalam diri umatnya dan membentuk mentalitas pahlawan iman dalam kehidupan mereka. Melalui 5 kesukaran tersebut, Allah mengajar umatnya agar, yang pertama, mereka tetap hidup di dalam pengharapan di masa kesesakan. Itulah yang mereka alami melalui kesukaran di Laut Teberau, sebagaimana yang dicatat di dalam Keluaran pasal yang ke-14.
Yang kedua, Allah mengajar umat-Nya agar mereka tetap hidup di dalam pengharapan di masa yang mengecewakan. Untuk itulah Allah mengizinkan mereka melewati kesukaran di dalam bentuk air yang pahit di Mara, seperti yang dicatat di dalam Keluaran pasal 15. Selanjutnya yang ketiga, Allah mengajar umat-Nya agar mereka tetap hidup di dalam pengharapan di masa pengujian. Pembentukan ini Allah lakukan dengan mengizinkan mereka mengalami kelaparan di padang gurun Sin, sebagaimana yang dicatat di dalam Keluaran pasal 16. Ketiga pembentukan melalui kesukaran ini telah kita pelajari di dalam 3 minggu yang lalu secara berturut-turut. Hari ini, kita akan mempelajari pembentukan yang keempat, yaitu melalui kesukaran yang keempat, dengan tujuan agar umat-Nya tetap hidup di dalam pengharapan di masa ketidakpastian. Hal ini dicatat di dalam Keluaran pasal 17, ayat 1 sampai 7. Mari kita pelajari peristiwa tersebut, supaya bila ada di antara kita yang saat ini sedang melewati masa yang serba tidak pasti, masa di mana hari esok terasa serba tidak menentu, maka sebaliknya dari hidup di dalam keputusasaan, kita dapat tetap hidup di dalam pengharapan. Hope again, hidup di dalam pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Untuk itu, mari kita baca terlebih dulu ayat 1, agar kita dapat melihat latar belakang dari peristiwa ini. Keluaran 17 ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Catatan ini menunjukkan bahwa bila saat itu umat Israel tiba di Rafidim, hal tersebut adalah karena mereka menaati titah Tuhan. Artinya, bila sekarang mereka tiba di tempat di mana tidak ada air untuk diminum, hal tersebut adalah karena Tuhan yang memimpin mereka ke sana. Artinya kalau di saat itu mereka mengalami kesukaran, yaitu bahaya kehausan, hal itu bukan karena keinginan mereka, bukan pula karena mereka berjalan sekehendak hati mereka, bukan. Tapi justru karena mereka menuruti tuntunan Tuhan. Coba bayangkan, bangsa Israel belum genap 3 bulan keluar dari Mesir, dan sekarang mereka untuk yang kesekian kalinya menghadapi keadaan yang sangat membahayakan. Memang 3 bulan yang lampau mereka hidup menderita sebagai budak di Mesir. Namun setidaknya di Mesir, mereka tidak mengalami kelaparan, apalagi kehausan seperti sekarang. Memang selama di Mesir mereka hidup tertindas dan harus bekerja dengan sangat berat. Namun setidaknya kebutuhan hidup mereka yang paling mendasar, yaitu kebutuhan makan dan minum, tercukupi. Sekarang mereka menghadapi situasi yang sangat sulit, yaitu tidak ada air untuk diminum. Kesulitan karena mereka menaati perintah yang Tuhan sampaikan melalui Musa. Musa, seorang yang telah berusia 80 tahun. Musa, seorang manula yang sama sekali tidak punya pengalaman untuk memimpin sebuah bangsa. Jangankan sebuah bangsa, memimpin satu suku pun, ia tidak pernah. Pengalaman Musa hanyalah menggembalakan kambing domba milik mertuanya di Midian selama 40 tahun. Sedangkan saat itu, jumlah umat Israel adalah sebanyak 1 juta orang lebih. Sekarang mereka berada di padang gurun tanpa air. Artinya, masa depan mereka serba gelap. Hari esok mereka serba tidak menentu. Kalaupun ada yang pasti, hal itu hanyalah bayang-bayang kematian yang sedang menunggu mereka. Mati kehausan di padang gurun. Artinya, di Rafidim, mereka berada di masa yang serba tidak pasti. Apakah keadaan itu pula yang sedang Bapak, Ibu, Saudara-saudari hadapi akhir-akhir ini? Situasi yang serba tidak menentu, masa depan yang serba tidak jelas.
hari esok yang terasa sangat kabur? Apabila kita membaca ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 2 sampai ayat 7, yang mencatat tindakan Allah bagi umatnya di Rafidim, kita dapat menarik pelajaran bahwa di masa ketidakpastian yang mereka alami oleh karena tuntunan Tuhan ini, sesungguhnya ada 3 hal yang bersifat pasti. Saya tegaskan ulang, kalau ketidakpastian tersebut terjadi karena Allah yang mengizinkannya, maka ada 3 hal yang bersifat pasti tentang diri Allah yang dapat kita percayai. Ketiga hal tersebut, yang pertama adalah kebaikan Tuhan bersifat pasti. Kalaupun kita menghadapi situasi yang tidak menentu, ingat bahwa kebaikan Tuhan selalu bersifat pasti. Kalau di tengah ketidakpastian akan hari esok orang menjadi patah semangat dan marah kepada Tuhan, jangan meniru sikap hati mereka. Percayalah bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, namun tetap untuk selama-lamanya. Kalau kita tidak meyakini akan kebaikan Tuhan ini, maka sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu yang dicatat di ayat yang kedua dan 3, maka kita akan menuduh bahwa Tuhan memiliki niatan yang jahat terhadap kita, umatnya. Mari kita baca ayat 2 dan 3 dari Keluaran pasal 17. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Menghadapi situasi yang serba tidak pasti tersebut, bangsa Israel melampiaskan kekesalan hati mereka kepada Musa. Mereka berkata, Musa, engkau harus bertanggung jawab. Bukankah tadinya kami sudah merasa nyaman di Mesir? Engkau yang membawa kami keluar dari Mesir, dan sekarang kami akan mati kehausan. Berilah kami air supaya kami dapat minum. Sesungguhnya, kekesalan itu mereka tujukan kepada Allah. Karenanya, di ayat yang kedua itu, Musa berkata begini, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Memang sasaran kemarahan mereka yang sebenarnya adalah Tuhan. Namun karena yang terlihat di depan mata mereka adalah Musa, maka Musa lah yang menjadi sasaran tempat mereka menumpahkan kejengkelan hati. Dengan berkata di ayat yang ketiga yaitu, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Berarti bangsa Israel mengutarakan keraguan mereka terhadap maksud baik dari Allah di dalam membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka menuduh bahwa Allah itu memiliki maksud yang buruk terhadap umatnya. Hal ini sama seperti sikap dari kebanyakan anak kecil yang karena sakit dibawa oleh orang tuanya ke dokter. Setelah memeriksa keadaan si anak, kemudian dokter mengambil jarum suntik dan menyuntik yang bersangkutan. Apa reaksi dari kebanyakan anak kecil ketika sang dokter menyuntik dirinya? Ia menangis dan berkata, dokter jahat. Ia berkata seperti demikian karena anak ini beranggapan bahwa orang tuanya dan sang dokter memiliki maksud yang buruk terhadap dirinya, yaitu dengan membuat yang bersangkutan merasa kesakitan karena tertusuk oleh jarum suntik. Benarkah sang orang tua dan sang dokter memiliki niatan yang jahat terhadap diri si anak? Jelas tidak. Justru karena ayah atau ibunya dari si anak tersebut ingin anaknya segera sembuh dari sakitnya, maka mereka membawa anak tersebut ke dokter. Dan justru karena sang dokter bermaksud agar si anak dapat menjadi sehat kembali, itu sebabnya dia menyuntikkan obat ke tubuh si anak.
Demikian juga dengan Tuhan. Kalau Dia mengizinkan kita melewati kesukaran, Dia mengizinkan umat-Nya melewati kesukaran demi kesukaran, hal tersebut bukan karena Ia memiliki niatan yang jahat terhadap diri kita. Di dalam Mazmur, pasal yang ke-96, ayat yang ke-16, dicatat pemazmur berkata demikian, Tuhan itu benar, dan bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Kalaupun kita tidak memahami mengapa Tuhan membawa kita ke dalam kesukaran, jangan lupakan hal ini, yaitu bahwa kebaikan Tuhan bersifat pasti. Sehingga di masa ketidakpastian, yaitu dikala kita menghadapi hari depan yang terasa serba tidak menentu, kita percaya bahwa kebaikan Tuhan tetap bersifat pasti. Itulah yang dialami dan diyakini serta diucapkan oleh orang-orang Kristen di Nigeria, Afrika. Di tengah penderitaan dan penganiayaan oleh karena iman mereka kepada Kristus, kalimat yang sering mereka ucapkan adalah God is good all the time. All the time God is good. Kalimat yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. God is good all the time. All the time God is good. Tuhan itu baik di segala waktu. Di segala waktu Tuhan itu baik. Apabila saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedang menghadapi masa ketidakpastian, mari katakan bersama-sama dengan saya, God is good all the time. All the time, God is good. Ya, di masa ketidakpastian, percayalah bahwa kebaikan Tuhan itu bersifat pasti. Yang kedua, di masa ketidakpastian, percayalah bahwa kuasa Tuhan bersifat pasti. Adanya kesukaran sama sekali tidak menunjukkan bahwa kuasa Tuhan bersifat terbatas. Justru sebaliknya. Di dalam kesukaran kita dapat melihat betapa besar kuasa Allah yang sesungguhnya. Besarnya kuasa Allah yang bersifat pasti ini terlihat di dalam tindakan yang Dia lakukan untuk menolong umat-Nya yang sedang menghadapi bahaya kehausan di Rafidim. Hal tersebut dicatat di ayat yang keempat sampai 6. Mari kita membacanya. Keluaran 17, ayat 4. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Di sini dicatat bahwa Allah menyuruh Musa untuk memukul gunung batu yang ada di Rafidim atau Horeb dengan menggunakan tongkat yang telah dipakai oleh Musa untuk memukul sungai Nil di Mesir pada waktu yang lampau. Sebagaimana yang dicatat di ayat yang ke-6, maka dikatakan air mengalir keluar dari dalam gunung batu tersebut. Tentu mujizat ini terjadi bukan karena tongkat yang digunakan oleh Musa untuk memukul batu itu merupakan tongkat yang ajaib atau istimewa. Bukan demikian. Demikian juga bila air mengalir keluar dari gunung batu tersebut, hal ini sama sekali bukan karena Musa memiliki kemampuan yang luar biasa. Pernyataan Musa kepada Allah sebagaimana yang dicatat di dalam ayat yang keempat,
yang berkata demikian, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Hal ini menunjukkan bahwa Musa menyadari bahwa dirinya tidak mampu mengatasi kesukaran yang dihadapi oleh bangsa Israel. Bahkan kesukaran yang ia sendiri hadapi, yaitu bahaya akan dilempari oleh batu, dilempari dengan batu maksud saya, oleh orang-orang Israel pun, dia tidak mampu untuk mengatasinya. Singkat kata, apabila dari gunung batu di Horeb mengalir keluar air yang mencukupkan keperluan seluruh umat Tuhan, yaitu bangsa Israel yang berjumlah lebih dari 1 juta orang tersebut, tidak bisa tidak hal itu adalah karena besarnya kuasa Tuhan. Kuasanya tidak terbatas dan yang tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, di tengah-tengah ketidakpastian, kita tahu bahwa kuasa Tuhan adalah bersifat pasti. Sebagaimana semakin gelap keadaan langit di atas kita, maka cahaya bintang akan semakin nampak dengan jelas. Demikianlah semakin sukar keadaan yang kita hadapi, akan terlihat semakin besar kuasa Allah yang sesungguhnya. Bagi kita semua yang tinggal di Bali, ingat, saat malam hari raya Nyepi di Bali, ketika kita memandang ke langit dengan gamblangnya terlihat jelas cahaya dari taburan bintang yang tak terhitung. Keberadaan bintang-bintang di langit tersebut tidak akan dapat terlihat jelas apabila banyak lampu penerangan di sekitar kita. Langit yang sama, jumlah bintang yang sama akan terlihat dengan jelas atau tidak, sangatlah tergantung kepada gelap atau terangnya keadaan di sekitar tempat kita berada. Demikian pula lah dengan kesukaran yang kita hadapi. Semakin gelap dan semakin sukar tantangan yang kita hadapi, maka akan semakin besar pula mujizat yang akan kita alami. Sehingga melaluinya kita dapat melihat betapa besar kuasa Allah yang tak terbatas itu. Kuasa Allah yang tidak terbatas sehingga tidak ada yang mustahil bagi dirinya. Oleh sebab itu, kita dapat berkata, God is powerful all the time. All the time, God is powerful. Tuhan itu sangat berkuasa di segala waktu. Di segala waktu, Tuhan sangat berkuasa. Ucapkan kembali bersama dengan saya. God is powerful all the time. All the time, God is powerful. Tuhan itu sangat berkuasa di segala waktu. Di segala waktu, Tuhan itu sangat berkuasa. Kita percaya, ketika keadaan serba tidak pasti, sesungguhnya kuasa Tuhan bersifat pasti adanya. Sekarang yang ketiga, di masa ketidakpastian, percayalah bahwa penyertaan Tuhan bersifat pasti. Memang salah satu pertanyaan yang sering diajukan orang ketika ia menghadapi kesulitan adalah, di manakah Tuhan di tengah kesukaran yang sedang kuhadapi? Pertanyaan tersebut juga diajukan oleh orang-orang Israel ketika mereka mengalami kehausan di Rafidim. Tentang hal tersebut di ayat 7 dicatat sebagai berikut, Keluaran pasal 17. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Di tengah rasa frustrasi yang mereka alami oleh sebab tiadanya air untuk diminum di Rafidim, umat Israel mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kalimat tersebut menunjukkan adanya keraguan dalam hati mereka terhadap kesetiaan Allah dalam menyertai umat. Keraguan yang seharusnya tidak perlu menguasai hati mereka. Sebab sesungguhnya mereka dapat melihat keberadaan dari tiang awan yang menaungi di siang hari yang terik dan memimpin perjalanan mereka. Tiang awan yang di malam hari berubah menjadi tiang api yang menghangatkan mereka. Tiang awan dan tiang api yang menunjukkan kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Memang di tengah masa yang sukar yang tidak
tidak sedikit orang di tengah masa sukar, tidak sedikit orang yang mengalami yang namanya demensia rohani atau miopi rohani. Demensia atau kepikunan, sehingga orang menjadi lupa terhadap banyak hal yang telah mereka alami. Miopi atau rabun jauh, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melihat dengan jelas semua hal yang jaraknya sedikit jauh dari diri mereka. Itulah yang terjadi dengan umat Israel. Di masa sukar yang mereka alami di sepanjang perjalanan dari Mesir sampai ke kaki Gunung Sinai, mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka meragukan kebaikan, kuasa, dan penyertaan Tuhan. Hal itu adalah karena mereka mengalami demensia rohani, sehingga lupa terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah mereka alami. Bukan itu saja, mereka juga mengalami miopi rohani, sehingga mereka tidak menyadari akan kehadiran Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Kalau saja mereka percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia, dan yang kesetiaannya tidak pernah berubah, tetapi tetap untuk selama-lamanya, maka mereka akan yakin bahwa di setiap keadaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Sehingga mereka akan berkata, God is with us all the time. All the time, God is with us. Tuhan beserta dengan kita di segala waktu. Di segala waktu Tuhan beserta dengan kita. Ucapkan kembali bersama dengan saya. God is with us all the time. All the time, God is with us. Tuhan beserta dengan kita di segala waktu. Di segala waktu Tuhan beserta dengan kita. Ya, di saat kita menghadapi ketidakpastian, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan bersifat pasti. Dan kalau Ia menyertai kita, maka kita tidak perlu merasa takut akan hari esok yang terbentang di depan kita. Tahukah kita bagaimana caranya seekor induk Raja Wali mengajari anaknya terbang? Apabila sudah tiba saatnya si anak Raja Wali untuk terbang sendiri, maka si induk Raja Wali dengan sengaja membongkar sarang yang pernah dibuatnya di mana si anak berada. Didukungnya si anak di atas kepak sayapnya yang kuat dan diajaknya terbang. Pada ketinggian tertentu dilepaskannya si anak agar supaya mengepakkan sayapnya sendiri. Tentu saja anak Raja Wali tersebut berupaya sekuat tenaga mengepakkan sayapnya terus-menerus agar dapat terbang dan tidak meluncur ke bawah. Namun apa daya, karena belum terbiasa dan belum terlatih, maka bukannya langsung bisa terbang, malahan si anak Raja Wali meluncur ke bawah. Dan sebelum menghantam ke tanah yang dapat membahayakan keselamatan si anak Raja Wali, maka sang induk Raja Wali dengan cepat menyambarnya dan mendukungnya kembali di atas sayapnya dan diajak naik lagi terbang tinggi. Kemudian dilepaskannya lagi. Si anak Raja Wali berupaya lagi mengepakkan sayapnya. Apabila si anak Raja Wali masih mengalami kesulitan untuk bisa terbang tinggi sehingga tubuhnya meluncur kembali ke bawah, maka sang induk Raja Wali menyambarnya sebelum menyentuh tanah dan didukungnya dengan sayapnya dan naik terbang lagi. Demikian dilakukan berulang-ulang sampai si anak Raja Wali pada akhirnya dapat terbang sendiri dengan kekuatan sayapnya, menjadi seekor Raja Wali yang dewasa. Hal yang sama pula yang Allah kerjakan bagi umatnya. Dia mengizinkan mereka melewati kesulitan demi kesulitan untuk membentuk karakter di dalam diri mereka. Dari karakter seorang budak yang setiap kali menghadapi kesukaran seringkali ketakutan dan bersikap uring-uringan, berubah menjadi umat Tuhan yang bermentalitas pahlawan. Mentalitas yang akan menyanggupkan mereka untuk menaklukkan para raksasa di Kanaan dan menduduki negeri yang telah Tuhan janjikan tersebut. Sebaliknya dari merasa berputus asa ketika menghadapi kesukaran, kita tetap dapat berharap kepada Tuhan. Sebaliknya dari merasa khawatir dan bersikap uring-uringan kepada Tuhan, kita tetap dapat berharap kepadanya di waktu menghadapi ketidakpastian. Karena kita yakin bahwa kebaikan, kuasa, dan penyertaan Tuhan tetap
untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah dan bersifat pasti di segala keadaan, sehingga kita dapat berkata, hope again. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saya akan berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Sang Immanuel, yaitu Allah yang beserta dengan umat-Nya, tidak akan pernah meninggalkan kita. Bawalah seluruh beban dalam hidup kita kepadanya. Panggillah namanya, karena sesungguhnya Ia tidak pernah membiarkan diri kita seorang diri. Sebagaimana seekor induk Raja Wali dengan sigap siap menolong anaknya dan mendukungnya dalam kepak sayapnya yang kuat, demikianlah tangan Tuhan selalu siap diulurkan untuk menolong diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji-muji nama-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan Allah yang hidup selama-lamanya. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang maha tinggi. Tidak ada yang melebihi Engkau di dunia ini, sehingga tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Di dalam kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan-Mu yang tak terbatas, kami membawa seluruh harapan kami kepadamu. Kami percaya bahwa pengharapan yang kami miliki di dalam Engkau tidak akan pernah berakhir dalam kekecewaan. Melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini, teguhkanlah iman kami, ya Tuhan. Iman yang terus bertumbuh melalui pelbagai pengalaman dalam menjalani kehidupan bersama dengan-Mu. Bahkan dalam masa sukar yang harus kami lewati, di situ pun tangan-Mu senantiasa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dengan demikian oleh anugerah-Mu, Engkau membawa iman kami dalam pengenalan yang semakin mendalam kepada diri. Dalam keadaan yang serba tidak pasti akibat pandemi ini, hanya Engkau Tuhan Allah yang pasti dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Oleh sebab itu, jamahlah hati kami agar dapat menyadari, melihat, dan mengecap kebaikan, kuasa, dan penyertaan-Mu yang tak pernah berakhir itu.
sehingga di segala keadaan kami tetap dapat memandang masa depan tanpa rasa khawatir, namun dengan penuh pengharapan. Ya Tuhan, tuntunlah kami dengan roh dan firman-Mu, agar kami senantiasa hidup menurut jalan-jalan-Mu. Berikanlah kami hati yang peka untuk mengenal kehendak-Mu dan kerendahan hati untuk menaatinya. Hanya dengan demikian perjalanan hidup kami akan diwarnai dengan kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah. Di setiap pergumulan kami tersedia mujizat dan pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Dalam penyertaan-Mu kami merasakan damai sejahtera dan dimampukan untuk meraih keberhasilan. Kami juga bersatu hati mendoakan perjuangan bangsa kami sejauh ini dalam mengatasi dampak yang diakibatkan oleh wabah COVID-19. Kami memohon anugerah dan pertolongan Tuhan, agar semua kebijakan yang diterapkan dapat membawa kebaikan bagi kesehatan, perekonomian, dan sosial politik. Sehingga bangsa kami berangsur-angsur mengalami pemulihan dan terluputkan dari keterpurukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penguasa alam semesta, kami berdoa. Amin.